Assalamualaikum, selamat siang dan salam damai. Oke, kembali lagi teman-teman di channel Amirawan. Sudah lama ini teman-teman saya sudah tidak upload video. Tapi kali ini saya ingin membahas teman-teman yang lagi viral. Isunya yang lagi hangat, yang lagi panas. Ya. Soal Bapak Panglima Jenderal Dudung KSAD, Kasat Panglima Jenderal Kasat Pak Dudung, yang ucapannya dinilai menistakan agama Islam, waktu beliau di podcastnya Deddy Kobuser. Mungkin teman-teman sudah pada lihat ya videonya atau statementnya Bapak Jenderal Dudung ini. Jadi intinya teman-teman, kata-katanya itu kurang lebih begini kan. Intinya ini ya dari semua. Saya berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Ya kan? Dan Tuhan itu bukan orang Arab dan juga bukan manusia. Kurang lebih seperti itu kutipannya Jenderal Dudung ya. Intinya seperti itu kutipannya. Nah, beliau mengakui berdoa bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Arab ya, mengakui. Dan Tuhan juga bukan orang Arab dan juga bukan manusia, maksudnya seperti itu ya kan, gitu loh. Jadi intinya seperti itu, konteksnya itu dulu yang teman-teman harus pahami, itu dulu ya kan. Dalam video ini teman-teman saya nggak ada tendensi untuk membela si A si B, enggak teman-teman, enggak. Dan saya juga tidak ada cenderung aliran ke sana aliran ke sini, enggak ada teman-teman. Kita netral dalam artian itu saya melihat isu itu ya saya lihat sendiri, saya baca-baca berita, jadi tidak dengan kayak asumsi si A si B si C si D gitu loh. Dan parahnya lagi teman, ucapan Jenderal Dudung ini kenapa jadi sekarang bermasalah dan dilaporkan gitu loh. Jauh sebelum Pak Dudung berstatement seperti itu ya, ucapan kata-kata Pak Dudung itu pernah diucapkan berapa tahun yang lalu, itu dengan budayawan orang Jawa Timur. Mungkin kalian tahu juga. Kalau nggak percaya teman-teman atau saudara, ceklah videonya. Budayawan itu bernama Cak Nun, sama persis yang diucapkan dengan Jenderal Dudung. Nah itu. Dan itu sudah diucapkan beberapa tahun yang lalu gitu loh sama Cak Nun gitu loh. Kalau Tuhan kita ini bukan orang Arab, selesai urusan. Gitu loh. Terus sekarang di podcastnya Om Deddy, Jenderal Dudung berbicara seperti itu. Kenapa diributkan gitu loh? Ini kan aneh gitu loh teman. Ya enggak? Ini kan ya konyol ya enggak menurut saya itu. Jadi saya malah berpikirnya seperti ini teman. Ini yang lapor ini siapa sih? Tuh orangnya itu aja gitu loh. Ya ada benarnya juga Jenderal Dudung. Cek satu persatu tuh yang lapor itu siapa? Ya pasti yang itu. Kita nggak usah sebutkan lah, kita paham aja lah. Barisannya orang-orang itu sudah. Gitu loh. Saya jadi bingung gitu loh. Kenapa omongan yang udah lama dan itu sudah diucapkan, nggak ada masalah, aman-aman saja, sekarang diucapkan Jenderal Dudung jadi ribut, mereka kelojotan gitu loh, menista ya Allah. Ini kadang bingung sama orang-orang kayak gini nih, saling serang, saling begitu, apa coba maksudnya. Kalau memang mau melaporkan, oke, sah saja laporkan, ini negara demokrasi. Laporkan juga Cak Nun dong, berani enggak dia? Kalau ya saya nggak mendahului apa yang terjadi ya. Dengan adanya Jenderal Dudung dilaporkan ini, saya bisa pastikan ya, nggak ada masalah dengan ucapan Jenderal Dudung. Nggak ada masalah, bukan karena beliau TNI atau Kasat atau segala macam loh ya, bukan. Jadi gini teman, kita harus berpikir yang jernih gitu loh teman. Maksudnya
ya teman mungkin bisa menilai sendirilah seperti apa gitu loh. Dan ini ucapan yang sudah lama, sudah diucapkan oleh budayawan, tidak ada masalah. Sekarang diucapkan lagi sama Jenderal Dudung, dianggap penistaan agama. Ini kan konyol teman, gitu loh, ya kan? Kadang saya ini bingung teman. Di video kemarin saya pernah posting itu teman ya. Saya pernah posting beberapa hari yang lalu saya pernah posting. Kalau memang gini teman ya, ada banyak cara ya kita ini membela Islam, membela Tuhan kita gitu. Ya kita pakai ya mungkin dengan cara lemah lembut gitu loh ya kan. Kayak gini, maksudnya Tuhan itu memang tidak perlu dibela menurut saya nih ya kan, pribadi ya, menurut saya. Dan menurut saya itu memang benar gitu, karena Tuhan itu maha sempurna, maha kuasa, maha sempurna teman. Saya nggak menggurui ini ya, saya juga mengutip ini dari tokoh-tokoh yang memang benar-benar nggak ada tokoh ini berkomentar tapi tidak ada ambisi dalam dirinya gitu. Jadi murni memang dia itu berkata sesuai dengan kebenarannya sendiri tanpa harus memihak si A si B gitu. Kan kadang ada ini habib ulama ya kan, berbicara narasinya tapi demi kepentingannya sendiri, kepentingan dalam hatinya sendiri gitu loh. Jadi menurut saya itu Islam tidak perlu dibela. Itu benar menurut saya. Kita kalaulah kita membela, kita mungkin memakai cara yang enak aja lah, yang enak-enak saja. Kita ingatkan semampu kita, kita tegur semampu kita, selebihnya sudah kita serahkan sama yang di atas. Saya yakin, hakul yakin 100%. Kalaulah memang mereka yang menista, memang benar-benar menista, yang di atas itu pasti menghukumnya dengan caranya sendiri, tanpa kita harus beradu otot, beradu argumentasi yang waduh gini apa ya. Kalian boleh membela, boleh, tapi menurut hemat saya, kita cukup kita mengingatkan semampu kita, memberikan teguran semampu kita, selebihnya sudah serahkan aja sama yang di atas, pasti dibalas itu, percaya saya. Nah, kita mengingatkan, kita menegur tanpa menyakiti dia kan gitu kan. Kita juga tanpa menyakiti, tanpa memaki dia kita ini, ya kan, tanpa mengata-ngatain dia, sekalipun dia murtad, dia menista agama gini, saya hanya mengingatkan. Kalau saya nih ya, saya menegur, saya tegur, terus saya ingatkan semampu saya. Tapi kalau dia masih berulang kali menista bahkan, saya serahkan sama di atas. Percaya kan? Pasti akan dibalas sama yang di atas. Nah itu sependek yang saya tahu gitu loh. Jadi saya serahkan semua yang kembali di atas. Jadi jangan kira saya tidak membela ini. Karena sejujurnya untuk kita ini untuk orang Islam ini dalam artian gini ya, kita membela ini bukan diukur dari cara bagaimana kamu membela gitu, tapi bagaimana cara kamu mengingatkan tanpa itu melukai juga orang, sekalipun itu orang itu murtad gitu loh. Nah kalau dia itu sudah menistakan agama, terus kita balik menista dia dalam artian kita gini, ngata-ngatain dia, apa bedanya kamu sama dia gitu loh. Santai aja, kita lembut saja, banyak cara kok ya. Kalau ada caranya yang mau seperti seakan-akan itu ya, itu urusan Anda lah. Cuma menurut saya kan banyak cara yang kita lakukan gitu. Nah, itu menurut saya. Jadi kita kembali lagi ke topik teman. Jadi kalau untuk yang masalah kasus Jenderal Dudung ini teman ya, saya aneh saja. Anehnya tuh ya itu sudah ungkapan Jenderal Dudung itu sudah diucapkan berapa tahun yang lalu sama budayawan Cak Nun itu. Sama persis kata-katanya teman-teman. Kalau enggak percaya teman-teman bisa cek Cak Nun ya, di video nanti muncul itu. Tuhan bukan orang, bukan. Cak Nun itu yang bilang itu. Nah, berapa tahun yang lalu ceramah itu. Dan aman-aman saja gitu, enggak ada masalah. Jadi kalau kita mau
mau melaporkan seseorang dengan hati-hati teman, kita harus lihat konteks keseluruhannya yang dimaksudnya seperti apa gitu kan. Ada nih yang kadang penerangan kita ini sepotong-sepotong, dipotong-potong. Nah, ini jadi masalah gini nih teman. Pidato yang dipotong-potong akhirnya menyakiti kan banyak terjadi nih. Nah itu loh yang saya khawatirkan tuh, orang itu yang menggiring opini gitu loh. Videonya Jenderal Dudung ini dipotong-potong, tampilkannya yang jadi seolah-olah beliau menista, padahal konteks keseluruhannya itu kalau kita mau cermati di itu pasti tahu lah maksud arahnya gitu loh. Jadi itu gitu ini. Jadi kalian netizen atau teman saudara-saudara kalian harus pandai lah, jangan terprovokasi dengan omongan yang ini. Kalian sendiri yang hancur. Kalau saran saya sih, untuk menyaring berita, Anda mencari sumber atau narasumber yang benar-benar memang tidak memiliki keterpihakan gitu loh. Ini statementnya ini, buzzer ini, ini pasti dia menguntungkan dia sendiri gitu loh. Jadi memang cari sumber yang benar-benar sumber itu netral, tanpa ada keterpihakan antara satu yang lain, teman. Anda cari sendirilah. Kalau Anda ngikuti buzzer ini, aduh teman-teman, sudahlah. Yang hancur kita, yang untung dia, kan gitu. Itu sama aja kalian termakan oleh buzzer. Gitu. Kalau saya enggak teman, jujur aja. Ada buzzer gini, the buzzer dari pemerintah, buzzer dari oposisi. Saya enggak mau gubris masalah itu. Saya cari sumber, cari berita yang benar-benar kredibel, orang itu yang tanpa keterpihakan gitu loh. Sekarang ini ya susah nyari sumber yang seperti itu teman, tapi ada gitu loh teman. Jadi kalau kalian mau cari itu jangan yang benar-benar dengarkan omongan buzzer A, buzzer B, buzzer C. Sudah dipastikan kita yang hancur, mereka yang untung. Buzzer itu teman. Tapi khusus kasusnya Jenderal Pak Dudung ini sebenarnya masalahnya ini nggak layak lah untuk dilaporkan menurut saya loh ya. Menurut saya nggak tahu lah ya kalau kalian punya pandangan yang lain gitu loh. Karena itu tidak teman, kata-kata itu sudah diungkapkan jauh hari sebelum Pak Dudung ngomong tuh, kata-kata itu sudah diungkapkan sama budayawan Cak Nun itu, dan tidak ada masalah teman. Giliran Pak Dudung berbicara, wah langsung banyak yang kelojotan, nggak tahu apa ini maksudnya, ada apa gitu loh. Ya menurut saya itu aja teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat berita-berita hangat, isu-isu hangat, jadi kalau kalian mau berkomentar atau mau itu cari memang benar-benar sumber yang kredibel, narasumber yang benar-benar netral, tidak di atas kepentingan ambisi dalam hatinya itu, jangan, atau membela kelompok A, kelompok B. Aduh, kita dipusingkan, kita hancur sendiri sama orang-orang buzzer, baik buzzernya pemerintah, baik buzzernya oposisi. Sudah nggak usah dipercaya itu omongannya, itu bullshit semua itu. Mereka itu cari pembenaran masing-masing dengan sesuai keinginan masing-masing, dengan omongannya masing-masing, sehingga kita netizen nih ya yang goblok gampang termakan. Oh iya bener kata itu, oh bener kata itu. Kalau saya jujur teman ya, saya nggak percaya buzzernya pemerintah, buzzernya oposisi. Sudahlah, semuanya sampah menurut saya buzzer ini. Karena apa? Mereka bicara sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Itu jelas sudah. Anda bisa percaya atau cari sumber yang benar-benar orang itu netral gitu teman, tidak ada keperpihakan gitu. Karena mereka ini salah satunya ini punya kepentingan yang lain-lain gitu. Ini yang saya kadang males gitu loh. Ya kan, pasti punya kepentingannya pribadi, punya kepentingan yang lain gitu loh. Nggak ada yang benar-benar murni netral, nggak ada teman. Ada lah 1-2. Makanya itu yang saya bilang, kalian jangan terjebak di antara buzzer ini teman. Nah, sudah kalau buzzer tuh ngomongnya enak, wah namanya orang berpendidikan tuh kadang dengan mudah ya membenarkan suatu statement dengan sesuai kemauan dia. Itu buzzer namanya teman, baik buzzer pemerintah, buzzernya oposisi. Kalian ngikutin mereka itu bisa bodoh gitu ya. Ya kalau tidak dengarkan, hanya dengarkan saja.
Tapi omongan mereka itu tidak bisa jadikan acuan karena mereka itu bicara sudah ada kepentingannya semuanya. Jadi cari tokoh yang benar-benar orangnya netral, nggak ada kepentingan A, B, C, D gitu. Insya Allah netral ya. Jadi kalian harus cermat juga menilai masalahnya, melihat masalahnya yang isu yang dibahas itu harus memang benar-benar. Saya rasa netizen atau teman-teman tuh sekarang sudah pinter kok. Intinya jangan terprovokasi dengan omongan buzzer, karena buzzer pasti ada maunya, maksudnya ada kepentingannya, iya loh. Oke teman, mungkin itu saja videonya. Kalau ada salah kata atau ucapan saya yang kurang berkenan, saya minta maaf, dan salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.